Pasokan BBM jelang arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dipastikan aman dan mencukupi. Tol Bayung Lencer Tempino belum siap digunakan untuk arus mudik lebaran 2024. Tim gabungan musnahkan alat dan rakit peti di area Bandara Muara Bungul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 30 Maret 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Sintia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi pengelola SPBU Bernai Kabupaten Sarolangun Ansori memastikan pasokan BBM jelang arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah aman dan mencukupi. Ansori telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk menambah pasokan BBM saat arus mudik dan balik Idul Fitri. Pengelola SPBU nomor 24-37323 Bernai Kabupaten Sarolangun Ansori memastikan pasokan BBM jelang arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah aman dan mencukupi. Kepastian itu didapat setelah adanya koordinasi dengan pihak Pertamina Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari hasil koordinasi, Pertamina Lubuk Linggau akan menambah pasokan BBM jenis Pertalite menjadi 24.000 hingga 32.000 liter per hari. Penambahan kuota itu berdasarkan kebutuhan SPBU untuk melayani pemudik, terutama yang melintas di malam hari. Meski saat ini SPBU Bernai masih menerima kuota BBM 16.000 per liter per hari, namun jumlah itu masih aman dan mencukupi. Untuk persediaan BBU kemungkinan kuota untuk produk jenis Pertalite mungkin ditambah. Terutama kan kemarin SDM juga sudah menginstruksikan bahwasanya untuk SPBU untuk khususnya ini buka 24 jam. Ansori memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan penyaluran BBM selama arus mudik dan balik Idul Fitri tahun 2024. Untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada pemudik, pihak SPBU akan membuka layanan pengisian BBM selama 24 jam. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang arus mudik 1445 Hijriah, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun didominasi oleh kendaraan truk batubara menuju wilayah Sumatera Barat. Dan Satlantas Polres Sarolangun memastikan 7 hari sebelum Lebaran truk batubara dilarang untuk melintas. Aktivitas truk batubara yang melintasi kota Sarolangun pada malam hari mendapatkan keluhan dari warga kota Sarolangun. Keluhan warga sebagai bentuk kekecewaan itu dipasang di atas jembatan lintas Sumatera Sarolangun. Kekecewaan yang diutarakan warga karena masih banyaknya angkutan batubara jenis tronton dan truk yang melintas di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, sehingga membuat kemacetan arus lalu lintas. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Randy Siregar mengatakan, kendaraan batubara diperbolehkan melintas di Jalan Lintas Sumatera dengan tujuan wilayah Sumatera Barat di atas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aktivitas angkutan batubara akan dihentikan 7 hari sebelum dan setelah Idul Fitri 1445 Hijriah. Petugas gabungan Satlantas Polres Sarolangun dan Dishub akan menindak tegas pengemudi angkutan batubara yang melanggar aturan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengkonfirmasi Tol Bayung Lencer Tempino belum siap digunakan pada mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Tol Bayung Lencer Tempino ditargetkan beroperasi pada Juni atau Juli mendatang setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan informasi yang diperoleh pemerintah Provinsi Jambi, Tol Bayung Lencer Tempino belum siap untuk digunakan pada mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Tol Bayung Lencer Tempino ditargetkan beroperasi pada Juni atau Juli mendatang setelah diresmikan Presiden Joko Widodo. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik tetap diarahkan menggunakan jalan lintas Timur Jambi Palembang untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas saat Lebaran. Pemprov Jambi akan memperlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas angkutan. Pembatasan itu akan berlaku untuk seluruh angkutan bermuatan, baik batubara maupun angkutan berat lainnya. Kebijakan pembatasan hanya dikecualikan untuk angkutan logistik seperti sembako, BBM, dan angkutan kebutuhan lainnya.
tol kan domainnya ya pemerintah pusat. Kalau target kan kemarin ditargetkan di Juli. Dari pemerintah pusat kan Juli target tol selesai dan nanti akan diresmikan oleh Pak Gubernur, Pak Presiden ya. Tapi karena ini belum selesai berarti ya masih menggunakan jalur-jalur yang lama untuk mudik ya. Kebijakan pembatasan angkutan lalu lintas akan diberlakukan setelah pemerintah Provinsi Jambi melakukan rapat koordinasi bersama seluruh terkait. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, menjelang arus mudik Lebaran, BPJN Jambi mengerjakan perbaikan dan penutupan jalan berlubang di Jalan Tembesi Jambi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Dan ditargetkan perbaikan jalan ini rampung sebelum arus mudik Lebaran 1445 Hijriah. Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jambi mengerjakan perbaikan jalan dan penutupan lubang jalan nasional di Jalan Tembesi Jambi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Perbaikan jalan ini dilakukan guna memastikan akses jalan di jalur penghubung antar kabupaten kota maupun antar provinsi di jalur tersebut dapat segera diselesaikan sebelum puncak arus mudik Lebaran 1445 Hijriah. PPK 1,5 PJN Wilayah 1 BPJN Jambi, Daro Kaban mengatakan, pengerjaan jalan dari batas Mendalo Kabupaten Muaro Jambi hingga perbatasan Tebo saat ini tengah diperbaiki petugas BPJN Jambi dan perbaikan jalan itu telah mencapai 80%. Ditargetkan perbaikan jalan ini dapat diselesaikan 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kita hari ini perbaikan jalan yang berlubang ya, yang kita perbaikin untuk penutupan lubang-lubang supaya jalur lalu lintas aman untuk depannya arus mudik Lebaran 2024. Ini sih antar jemput anak sekolah kan. Sering banget nggak laku pas liburan ini kan. Ini mau jemput anak sekolah. Selama rusak kemarin Pak, ada melintasi sini Pak? Itu gimana Pak? Rawan atau? Rawan lah. Proses pengerjaan dipercepat dengan menyebar sejumlah tim pekerja jalan di sejumlah titik kerusakan. Diharapkan saat arus mudik Lebaran dapat berjalan lancar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang puncak arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah, ruas jalan rusak di Kabupaten Batanghari hingga saat ini belum diperbaiki. Dinas PUTR Kabupaten Batanghari telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk penanganan sementara perbaikan di titik jalan yang rusak. Menjelang arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan pendataan terhadap ruas jalan rusak yang ada di Kabupaten Batanghari. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muaro Bulian. Di jalan ini hampir di sepanjang ruas jalan banyak ditemukan lubang-lubang besar di badan jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari, Ajri Sawindra mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi untuk dilakukan upaya penanganan perbaikan sementara. Mengingat jalan tersebut merupakan salah satu jalur perlintasan yang akan dilalui kendaraan pemudik maupun kendaraan angkutan barang. Jadi kami sudah ada dapat beberapa ruas jalan yang tengah kota, mungkin seperti Jalan Sudirman status provinsi ini yang sangat mengganggu sekali untuk pasar lantas. Sudah kami koordinasi dengan provinsi, mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak provinsi akan melaksanakan penanganan sementara. Ajri Sawindra menambahkan, apabila penanganan jalan rusak ini tidak cepat dilakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap terganggunya arus lalu lintas saat arus mudik Lebaran. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebelumnya ramai dipenuhi oleh pemudik khususnya ke Pulau Jawa dan kini aktivitas di Terminal Alam Barajo kembali sepi dan kondisi ini lantaran belum memasuki hari libur dan cuti bersama. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Terminal Alam Barajo, kami telah terhubung dengan kontributor Kota Jambi, Febri Yogi. Selamat sore Yogi. Bagaimana kondisi terkini Terminal Alam Barajo dan dalam satu hari berapa bus yang diberangkatkan dari Terminal Alam Barajo? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore. Memasuki hari ke-19 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, aktivitas di Terminal Alam Barajo kembali sepi setelah sebelumnya sempat mengalami ramai saat memasuki bulan suci Ramadan. Terpantau tadi pagi ya, untuk
aktivitas bus dan penumpang hanya terdapat beberapa bus yang datang dan pergi, dan hanya terdapat juga hanya puluhan penumpang yang berada di Terminal Alam Barajo. Tercatat salah satu PO di Kota Jambi setiap harinya hanya 1 atau 2 bus yang diberangkatkan dengan jumlah penumpang 10 sampai 20 orang. Pengurus PO juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini mengalami kerugian lantaran sepinya penumpang. Sepinya penumpang ini disebabkan belum memasukinya hari libur saat bulan suci Ramadan. Demikian. Dan apakah ada peningkatan jumlah penumpang dan diprediksi kapan akan memuncak jumlah penumpang di Terminal Alam Barajo, Yogi? Baik, jumlah penumpang diprediksi akan naik 7 hari jelang Lebaran, di mana saat ini terminal dan pos-pos pelayanan, pos pengamanan akan disiagakan untuk kenyamanan para pemudik. Demikian. Baik, jumlah penumpang 7 hari menjelang Lebaran akan meningkat. Laporan langsung dari Yogi dari Kota Jambi. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bandara Sultan Taha Jambi akan buka rute penerbangan baru Jambi menuju Batam maupun dari arah sebaliknya. Pembukaan rute ini guna memudahkan mobilitas masyarakat ke antar provinsi di wilayah Sumatera. Bandara Sultan Taha Jambi membuka rute penerbangan baru dari Jambi menuju Batam maupun sebaliknya. Pembukaan rute penerbangan baru ini guna memudahkan masyarakat untuk bepergian antara provinsi di wilayah Sumatera. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Siswanto mengatakan, pembukaan rute ini untuk menjawab keinginan masyarakat bepergian antar wilayah di Pulau Sumatera. Pembukaan rute baru ini diharapkan menjadi solusi saat puncak arus mudik Lebaran tahun 2024. Setiap hari masyarakat dapat menikmati penerbangan rute Jambi Batam dan Batam Jambi dengan menggunakan maskapai Super Airjet dengan tiket yang lebih terjangkau. Sementara itu PJ Wali Kota Sri Purwaningsih mengatakan, dengan dibukanya rute ini diharapkan adanya peningkatan wisatawan ke Provinsi Jambi dan Kota Jambi khususnya. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung tersebut, diharapkan dapat meningkatkan dan menambah perekonomian masyarakat. Jadi hari ini kita patut bersyukur bahwa penerbangan pertama ini bisa dibilang sukses. Jadi dari kita pakai Airbus 320 itu dengan 180 seat, tapi bisa terjual lebih dari 130. Sore hari ini saya mendapat undangan dari Pak GM Angkasa Pura Jambi untuk menyambut kedatangan penerbangan pertama pesawat Super Airjet dari Batam ke Jambi. Dengan dibukanya rute penerbangan Jambi Batam ini, ke depan Bandara Sultan Taha Jambi akan membuka rute penerbangan baru antar wilayah di Pulau Sumatera. Dengan kemudahan akses ini dapat meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata di Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pemerintah Provinsi Jambi usulkan pembangunan pabrik minyak makan merah. Informasinya usai jeda. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Untuk menyediakan alternatif minyak goreng bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi petani sawit, pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan pembangunan pabrik penghasil minyak makan merah ke pemerintah pusat. Menjadi salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Koperasi dan UMK secara resmi telah mengusulkan pembangunan pabrik penghasil minyak makan merah ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Jambi Sardaini mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan Pemprov ke Kementerian Koperasi dan UMK. Usulan ini sudah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perkoperasian dengan melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan pabrik di Kecamatan Tambir Barat, Desa Purworejo, Kabupaten Merangin. Pembangunan pabrik tersebut kini sedang diupayakan untuk bisa terwujud dengan menggunakan anggaran dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi yang merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UMK.
Langkah yang diupayakan pemerintah provinsi ini dilakukan untuk mewujudkan produksi minyak makan merah berbasis koperasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo sebagai alternatif minyak goreng bagi masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani sawit terutama yang tergabung dalam koperasi. Sesuai dengan pesan Bapak Presiden itu produk yang ada di di daerah ini sudah harus ada hasilnya dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi. Misalnya sawit, kemarin itu Pak Presiden sudah meresmikan pabrik minyak merah di Medan. Di Provinsi Jambi juga kami juga berupaya untuk mengusulkan ini. Minyak makan merah merupakan minyak kelapa sawit mentah yang didapat dari hasil proses penyulingan murni tanpa proses lanjutan. Reni Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian mengusulkan pengurangan masa hukuman atau remisi bagi warga binaan. Dan dari usulan tersebut terdapat 1 warga binaan yang nantinya akan mendapatkan remisi bebas. Sebanyak 208 warga binaan di Lapas Kelas 2B Muara Bulian terdapat 163 orang yang masuk dalam usulan pemberian remisi pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk usulan remisi yang didapat warga binaan ini pun bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 2 bulan. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Dede Mulyadi mengatakan, untuk total usulan penerima remisi terdiri dari 55 orang kasus tindak pidana khusus, serta 108 orang lainnya yang merupakan kasus tindak pidana umum. Sesuai ketentuan, ada beberapa penilaian yang menjadi pertimbangan pihak lapas dalam mengusulkan jumlah calon penerima remisi. Selain telah melewati 6 bulan masa hukuman hasil putusan persidangan, juga terdapat penilaian karakter dan kepribadian warga binaan selama menjalani hukuman, berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana atau SPPN. Memang jumlah narapidana kita sekarang 208, ya. Kemudian memang yang kita usulkan itu 163, ya, tentunya mereka mendapatkan remisi, tentunya dari 163 ini 55 itu pidana khusus. Sementara itu untuk jumlah usulan penerima remisi ini sudah disampaikan pihak lapas ke Kemenkumham untuk mendapat persetujuan sekaligus penerbitan SK remisi sesuai aturan yang berlaku. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tim gabungan Polres, TNI, dan Pemkab Bungo merazia lokasi penambangan emas tanpa izin atau peti di area sekitar Bandara Muara Bungo. Meski tidak berhasil menangkap pelaku, namun petugas gabungan mengamankan dan memusnahkan alat dan rakit peti. Aktivitas peti masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Tak hanya meresahkan, aktivitas peti juga mengganggu ekosistem lingkungan, terutama di area sekitar Bandara Muara Bungo. Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam memberantas peti, tim gabungan Polres, TNI, dan Pemkab Bungo merazia lokasi penambangan emas tanpa izin atau peti di area sekitar Bandara Muara Bungo. Kapolres Bungo AKBP Singgi Harmawan mengatakan, sebelumnya pihak kepolisian telah memberikan imbauan larangan kepada pelaku peti untuk tidak kembali beroperasi di sekitar area Bandara Muara Bungo. Berikan imbauan karena wilayah peti ini mendekati objek vital. Objek vital kita satu-satunya di Kabupaten Bungo, kebanggaan kita bersama, bandara. Karena bandara ini sangat vital untuk alat transportasi. Sementara di sekitar bandara ini banyak kegiatan penambangan tanpa izin. Dalam penertiban, personel gabungan dibagi menjadi 2 tim, yakni penertiban di sekitar simpang jalur 4 dan di area seputaran Bandara Muara Bungo. Meski tak berhasil menangkap pelaku, namun petugas gabungan mengamankan dan memusnahkan alat dan rakit peti. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tebo akan mengecek lokasi kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang direncanakan hari Selasa 2 April 2024. PJ Bupati, Kapolres Tebo beserta Forkompimda lainnya langsung turun mengecek lokasi Pasar Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menjadi salah satu kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Tebo untuk melakukan pemantauan harga bahan pokok di saat bulan suci Ramadan. Kunjungan Presiden ke Pasar Lebak Bungur juga akan melihat lokasi pembangunan pasar yang diajukan pemerintah Kabupaten Tebo dengan anggaran 60 miliar rupiah.
Agenda lainnya, kunjungan dari Joko Widodo ke kabupaten direncanakan ke Rumah Sakit Umum Sultan Taha Saifuddin. PJ Bupati Tebo Aspan menyampaikan, berbagai persiapan terus dilakukan menjelang kedatangan Presiden yang direncanakan pada tanggal 2 April 2024. Usul pasar ini kita ajukan kemarin dengan alokasi dana sebesar 60 miliar yang kita ajukan melalui Menteri Perdagangan kepada Pak Presiden. Nah, itu makanya salah satu titiknya beliau minta di sini. Kemudian kita juga menyampaikan usulan sehubungan dengan peningkatan akreditasi rumah sakit umum dari media menjadi paripurna Rumah Sakit Umum Tebo. Ada kita permintaan ruangan dan peralatan kesehatan dengan nilai antara 40 sampai 60 miliar. Sesuai dengan jadwal kedatangan Presiden ke Kabupaten Tebo usai kunjungan di Kabupaten Bungo. Nantinya Presiden akan tiba di Kabupaten Tebo menggunakan helikopter. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Polres Tebo terjunkan 120 personel untuk pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pengamanan juga dibantu personel dari Brimob, TNI, Disub, dan Satpol PP Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo mendampingi PJ Bupati Tebo mengecek lokasi yang direncanakan menjadi tempat kunjungan Presiden ke Kabupaten Tebo pada tanggal 2 April 2024. Ada 120 personel dari Polres Tebo diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Kapolres Tebo Iwayan Arta Aryawan mengatakan, keamanan kunjungan Presiden nantinya juga dibantu oleh personel Brimob dan aparat TNI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo. Adapun skema pengamanan yakni mengatur lalu lintas yang menjadi rute perjalanan Presiden beserta rombongan, serta menjaga beberapa lokasi kunjungan Presiden yang dilakukan oleh pihak keamanan. Realisasi beberapa titik yang akan dikunjungi oleh beliau. Selanjutnya ada juga dari TNI, dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP. Terkait dengan lokasi, yaitu di pasar, rumah sakit, dan juga nanti tempat lokasi turunnya heli, dan juga pengamanan jalur, baik di rute, penggal ruas jalan yang akan dilintasi. Terkait rencana kunjungan Presiden ke Kabupaten Tebo, pihak kepolisian bersama unsur terkait terus melakukan rapat koordinasi, baik mengenai pengamanan maupun lainnya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo beserta Basnas salurkan zakat konsumtif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali dalam segmen advertorial. Pada Ramadan tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar pesantren kilat bagi para pejabatnya. Dan kegiatan ini diharapkan dapat menata kepribadian yang islami menuju Muaro Jambi mantap terdepan. Menyiarkan ajaran agama Islam pada bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menata kepribadian yang lebih islami. Pada Ramadan 1445 Hijriah, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah menggagas pesantren kilat yang diikuti para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan, mulai dari mendengarkan tausiah, tadarusan, buka bersama, dan berbagai kegiatan lainnya tentang ajaran Islam. Pesantren kilat ini berlangsung selama 3 hari, terhitung tanggal 29 hingga 31 Maret mendatang. Para peserta yang mengikuti kegiatan difasilitasi penginapan dengan harapan dapat mempererat tali silaturahmi antar pejabat pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bulan Ramadan ini, pejabat-pejabat Muaro Jambi ini keimanannya semakin baik. Karena sibuk dengan pekerjaan, kita kumpulkan hari ini, ya kan, kita berikan pengetahuan tentang nilai-nilai Al-Quran. Lupakan dulu duniawi, kita jalankan dulu syariat Islam sesuai dengan syiar Ramadan. Kegiatan itu diharapkan dapat memperdalam ajaran agama Islam kepada para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Harapan itu selaras dengan tema yang diusung, yakni menata pribadi yang lebih islami menuju Muaro Jambi mantap terdepan 2024. Azam Afdan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Basnas menyalurkan 6.800 zakat konsumtif kepada mustahik untuk 17 kecamatan.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bungo bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bungo menyalurkan zakat konsumtif dan paket sembako bagi yang berhak menerimanya. Penyerahan zakat konsumtif tersebut diserahkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bungo beserta unsur Forkompimda di Wisma Ali Sudin, Rumah Dinas Bupati Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemkab Bungo bersama Basnas menyalurkan zakat konsumtif kepada para mustahik yang ada di 17 kecamatan. Bupati berharap zakat yang diserahkan ini dapat membantu dan memenuhi kebutuhan para penerima zakat dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Diharapkan para mustahik tahun ini bisa menjadi muzaki dan dapat pula berbagi kepada saudara-saudara lain yang membutuhkan. Ucapan selamat kepada mustahik kita yang menerima zakat konsumtif tahun ini. Kemudian juga kami berterima kasih kepada pegawai negeri sipil dan seluruh para muzaki yang telah menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Bungo. Kita berharap ke depan lebih banyak lagi para muzaki-muzaki yang bisa menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Bungo. Tahun 2024 ini, Pemkab Bungo bersama Basnas menyalurkan zakat kepada para mustahik yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Bungo dengan total dana 2,6 miliar rupiah. Berupa 6.800 paket sembako dan 6.200 kupon zakat konsumtif yang masing-masing mustahik menerima Rp200.000. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bungo juga menyalurkan zakat pribadinya sebesar Rp100 juta dan diterima langsung oleh pengurus Basnas Kabupaten Bungo. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, masyarakat dari berbagai profesi antusias mengikuti lomba cerdas cermat pemahaman Al-Quran yang digagas oleh PJ Bupati Muaro Jambi. Dan menariknya, para peserta menggunakan pakaian khas dari pekerjaan mereka. Menyemarakan bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar lomba cerdas cermat pemahaman Al-Quran antar masyarakat. Uniknya, peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah kelompok masyarakat dari berbagai profesi, seperti tukang bangunan, petani, petugas kebersihan, dan para petani kerambah ikan. Lebih uniknya lagi, peserta yang mengikuti perlombaan menggunakan pakaian ciri khas masing-masing. Peserta diberikan pertanyaan khusus seputar Al-Quran dan Ramadan. Lomba cerdas cermat ini juga ada sesi rebutan menjawab pertanyaan dari juri dan PJ Bupati Bahyudi Deliansyah. PJ Bupati Bahyudi Deliansyah mengatakan, cerdas cermat yang melibatkan kalangan masyarakat ini sengaja dilaksanakan agar mereka juga merasakan perayaan bulan Ramadan yang penuh kebahagiaan. Keinginan saya dan mungkin keinginan seluruh masyarakat, saya pengennya ke depan kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten yang menyiarkan agama Islam lebih dari kabupaten lain. Karena banyak pesantren di sini, sehingga mungkin bisa menjadi sesuatu cita-cita kita bersama menjadi kabupaten atau kota santri. Para peserta menyambut baik ide PJ Bupati Bahyudi Deliansyah yang mencetuskan lomba cerdas cermat pemahaman Al-Quran antar masyarakat. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah. Bagi para pemenang lomba akan diberikan uang pembinaan dari PJ Bupati Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tradisi tadarus Al-Quran sehabis sholat tarawih di bulan suci Ramadan masih akan terus dilakukan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen serba-serbi Ramadan. Saudara, pedagang baju lebaran di pasar Sengeti Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan sepinya pembeli. Untuk menarik pembeli, pedagang terpaksa menurunkan harga pakaian yang mereka jual. Tak hanya pedagang sembako saat Ramadan terutama menjelang Idul Fitri, pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi juga dipenuhi penjual baju lebaran. Kawasan ini biasanya menjadi primadona bagi masyarakat untuk berburu pakaian lebaran. Biasanya 2 pekan sebelum lebaran, pasar telah ramai dikunjungi warga. Namun tidak pada tahun ini. Para pedagang mengaku sepinya pembeli yang berdampak buruk pada omset penjualan. Berbagai cara dilakukan pedagang untuk menarik minat warga membeli pakaian yang dijual, yakni dengan cara menurunkan harga. Lunas utang, alhamdulillah. Berharap lunas utang, alhamdulillah. Tutup utang sama toke, alhamdulillah itu harapan kami, jangan lebih. Kalau sisi jual beli yang gimana, Pak?
jauh lebih menurun. Menurut pedagang, sepinya pembeli diduga dampak dari bencana banjir yang menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menyemarakan bulan Ramadan, anak-anak di kawasan Mayang, Kota Jambi rutin melakukan tadarus setelah sholat tarawih di malam hari di masjid. Saudara, karena di bulan Ramadan, kaum muslimin berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta saat bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan melakukan tadarusan di masjid setelah sholat tarawih. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak di Masjid Al-Muhadisin di kawasan Mayang. Terpantau hingga malam ke-19 bulan Ramadan, Masjid Al-Muhadisin ini terus dipenuhi oleh anak-anak dan remaja yang mengaji usai melakukan sholat tarawih. Puluhan anak-anak ini berbondong-bondong ke masjid dan membentuk lingkaran untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara bergantian dengan menggunakan pengeras suara. Seorang pengurus masjid Jama'in mengatakan, kegiatan tadarus ini merupakan tradisi setiap bulan Ramadan. Selain bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah, juga bertujuan agar anak-anak mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, anak semakin antusias, semakin bersemangat, semakin mau diajar, kemudian selalu membaca secara bergiliran. Satu orang dan orang membaca, kemudian yang lain menyimak. Jama'in juga mengatakan saat mengaji anak-anak tersebut juga diajarkan tajwid dan hukum cara mengaji yang baik dan benar. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Cynthia Permana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.